Halo teman-teman, kalau saya tanya apa kalimat paling terkenal di seluruh dunia, banyak orang mungkin bakal menjawab kalimat-kalimat dari film atau tokoh terkenal. Tapi sebenarnya ada satu kalimat kuno berusia ribuan tahun yang dampaknya mengubah seluruh sejarah peradaban manusia. Kalimat itu berbunyi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu adalah Kejadian 1 ayat pertama di dalam Alkitab kita. Tapi pernah nggak sih kalian benar-benar berhenti sejenak dan merenungkan apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik pertama itu? Kenapa kitab ini nggak dimulai dengan penjelasan tentang siapa itu Allah, dari mana dia berasal, tapi langsung to the point ke aksi penciptaan? Bagi banyak orang awam, ayat ini seringkali dibaca lewat begitu saja, dianggap cuma sebagai kalimat pembuka atau kata pengantar sebuah cerita. Padahal bagi para pakar sejarah dan bahasa Ibrani kuno, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, satu ayat pendek ini adalah sebuah bom teologis. Di zaman ketika kitab Kejadian ini ditulis, bangsa Israel kuno sedang dikelilingi oleh bangsa-bangsa besar seperti Mesir dan Babel. Bangsa-bangsa itu punya cerita penciptaan mereka sendiri yang penuh dengan kisah dewa-dewi yang berantem, saling bunuh, dan bumi tercipta dari mayat dewa yang kalah. Nah, di tengah kekacauan mitologi kuno itu, Kejadian 1 ayat 1 muncul mendobrak segalanya dengan pesan yang sangat elegan, radikal, dan tegas. Di video pertama ini, kita nggak bakal cuma baca ayat ini secara harafiah. Kita akan membedah kata per kata dari bahasa aslinya. Kita akan cari tahu apa rahasia di balik kata pada mulanya, siapa identitas nama Allah yang dipakai di ayat ini, dan apa arti rahasia dari kombinasi langit dan bumi. Percayalah, setelah kalian tahu makna asli di balik kata-kata kuno ini, cara kalian melihat hidup dan alam semesta ini nggak akan pernah sama lagi. Jadi, siapkan catatan kalian dan yuk kita bedah bersama-sama. Oke, kita masuk ke kata super pertama di dalam Alkitab. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, kata pada mulanya itu ditulis cuma dengan satu kata saja, teman-teman. Bunyinya beresit. Nah, buat orang awam, kata pada mulanya ini sering dikira mirip kayak pembukaan dongeng anak-anak. Kayak Once Upon a Time atau pada zaman dahulu kala. Padahal secara isi dan maknanya, kata ini jauh lebih dahsyat dari itu. Kata ini sebenarnya menandakan momen di mana waktu itu dilahirkan. Coba bayangkan deh, sebelum Kejadian 1 ayat 1 ini terjadi, yang namanya dimensi waktu itu belum ada. Jadi, saat Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya, dia sebenarnya sedang menekan tombol start untuk menciptakan waktu itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan waktu, maka dia nggak terikat sama waktu itu. Dia ada di dimensi kekekalan. Dia nggak dikejar-kejar oleh umur, nggak dibatasi oleh hari kemarin, dan nggak bingung dengan hari esok. Karena dia adalah pemilik waktu itu. Sekarang kita lihat rahasia kedua dari sisi sejarah kuno. Mengapa kata beresit ini radikal banget pada zamannya? Dulu, waktu kitab Kejadian ini ditulis, bangsa Israel kuno itu hidup dikelilingi oleh bangsa-bangsa besar kayak Mesir kuno dan Babel. Nah, orang-orang zaman purba itu percaya kalau waktu dan alam semesta ini sifatnya silikal atau berputar-putar kayak roda tanpa ujung. Mereka pikir dunia ini nggak punya titik awal yang jelas. Semuanya mengalir begitu saja secara kebetulan dan berulang-ulang tanpa tujuan akhir. Lalu Alkitab datang dan langsung mendobrak pemikiran itu lewat satu kata pertama, beresit. Alkitab mau bilang, hai, dunia ini ada titik startnya. Sejarah manusia itu bergerak maju lurus, bukan muter-muter nggak jelas. Ada awal yang sengaja didesain oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan kelak akan ada akhir yang indah bersama Tuhan. Keren kan? Dan ini rahasia ketiga yang bakal bikin kita takjub. Kata beresit ini ternyata sinkron banget sama sains modern. Selama berabad-abad para ilmuwan top dunia sempat percaya kalau alam semesta ini sudah ada dari sononya. Sifatnya kekal dan gak punya awal mula. Tapi di abad ke-20 kemarin, dunia sains diguncang oleh penemuan teori Big Bang. Teori ini membuktikan kalau alam semesta termasuk materi, ruang, bahkan dimensi waktu, ternyata memang punya titik awal mula dari yang tadinya nggak ada menjadi ada. Luar biasa kan? Sains baru menyadari dan membuktikan hal ini di abad ke-20. Padahal Alkitab sudah membocorkan rahasia alam semesta ini sejak ribuan tahun yang lalu lewat satu kata pertama, beresit.
Nah, setelah kita tahu kalau sejarah alam semesta ini punya titik mulai yang luar biasa, pertanyaan berikutnya, siapa sosok di balik tombol star itu? Di dalam Alkitab, kita tertulis kata Allah. Tapi tahu nggak kalian, nama yang dipakai di dalam bahasa aslinya itu menyimpan sebuah misteri tata bahasa yang unik banget. Teman-teman, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata Allah di ayat pertama ini ditulis dengan nama Elohim. Dan tahukah kalian, di mata para pakar bahasa kuno, kata Elohim ini menyimpan sebuah keunikan struktur bahasa yang luar biasa indah, yang sering bikin orang awam itu garuk-garuk kepala kalau baru pertama kali dengar. Mari kita bongkar rahasia pertama dari kata Elohim, yaitu rahasia tentang jumlah. Dalam aturan tata bahasa Ibrani, akhiran kata in itu dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Jadi secara harafiah, kata Elohim itu bentuknya jamak. Tapi tunggu dulu. Jangan salah paham ya. Alkitab kita tidak sedang mengajarkan kalau Tuhannya ada banyak. Mengapa begitu? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 kata kerja yang mengikuti kata Elohim, yaitu kata bara yang artinya menciptakan, justru berbentuk tunggal. Nah, ini dia uniknya. Bayangkan sebuah kalimat yang subjeknya berbentuk jamak, tapi kata kerjanya berbentuk tunggal. Secara tata bahasa biasa, ini jelas salah total dan gak nyambung. Tapi di dalam Alkitab, ini adalah kesengajaan yang sangat jenius. Para teolog menyebut keunikan ini sebagai pluralis majestatis. Artinya bentuk jamak yang dipakai bukan untuk menunjukkan jumlah Tuhannya ada banyak, melainkan untuk menggambarkan keagungan, kemuliaan, dan kedahsyatan Allah yang tak terbatas. Seolah-olah Alkitab mau bilang, Tuhan kita itu sangat besar, sangat kaya, dan sangat agung. Sampai satu kata tunggal saja nggak akan pernah cukup untuk menampung segala kehebatannya. Sekarang kita lihat rahasia kedua dari sisi sejarah peradaban kuno. Kenapa Musa, penulis kitab Kejadian, memilih kata Elohim dan bukan nama Tuhan yang lain? Kembali lagi ke konteks zaman itu. Bangsa Israel saat itu dikelilingi oleh bangsa penyembah berhala yang punya banyak sekali dewa. Istilah umum untuk dewa atau sesembahan dalam bahasa Semitik kuno adalah El. Nah, bangsa-bangsa kafir itu punya El mereka masing-masing yang mereka sebut dewa petir, dewa kesuburan, atau dewa laut. Dengan menggunakan kata Elohim bentuk jamak tertinggi, Alkitab langsung membuat pernyataan perang teologis yang sangat tegas kepada bangsa-bangsa kuno tersebut. Alkitab mau bilang, semua dewa-dewa yang kalian sembah itu nggak ada apa-apanya. Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Elohim. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Sang penguasa tertinggi dan sumber dari segala otoritas yang ada di semesta ini. Jadi penggunaan nama ini langsung meruntuhkan semua klaim dewa-dewi palsu zaman purba. Dan terakhir, rahasia ketiga yang merupakan sebuah pesan yang sangat menyentuh hati buat kita semua. Perhatikan baik-baik. Kitab Kejadian dimulai dengan memperkenalkan Allah sebagai Elohim, sang pencipta yang maha kuasa dan berdaulat atas alam semesta. Alkitab nggak mulai dengan argumen atau perdebatan filsafat untuk membuktikan apakah Tuhan itu ada atau enggak. Alkitab langsung menyodorkan fakta. Allah itu ada, dia aktif, dan dia adalah pencipta. Pesan buat kita apa? Seringkali dalam hidup kita merasa masalah kita terlalu besar dan dunia ini terlalu kacau. Tapi kata Elohim di awal Alkitab ini mau menenangkan hati kita. Ayat ini mengingatkan bahwa hidup kita dipegang oleh Elohim, Allah yang keperkasaannya nggak terbatas, yang sanggup menciptakan segala sesuatu yang indah dari yang tadinya kosong dan berantakan. Kalau alam semesta yang megah ini bisa dia kendalikan dengan mudah, apalagi dinamika hidup dan pergumulan yang sedang kalian hadapi saat ini. Dia pasti sanggup menolongmu. Luar biasa kan makna dibalik nama Elohim ini? Nah sekarang penciptanya kita sudah tahu, tombol startnya kita sudah tahu. Pertanyaan pamungkas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan langit dan bumi di ayat pertama ini? Apakah cuma sekedar langit biru dan tanah yang kita pijak? Tahan dulu. Karena di kata terakhir ini ada rahasia bahasa Ibrani yang gak kalah bikin takjub. Mari kita selesaikan bagian berikutnya. Sekarang kita sampai pada kombinasi kata terakhir di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, yaitu kalimat menciptakan langit dan bumi. Bagi kita orang modern, saat mendengar kata langit dan bumi, pikiran kita mungkin langsung membayangkan langit bumi, langit biru, tempat awan berada, dan bumi bulat sebagai planet yang kita tinggali. Tapi tahu nggak? Orang Israel kuno ribuan tahun lalu nggak punya bayangan tentang planet bulat dan tata surya. Lalu apa arti kata ini di mata mereka? Mari kita bongkar rahasia pertama, yaitu rahasia tata bahasa kuno yang disebut merisme.
Dalam bahasa Ibrani kuno, mereka itu tidak punya satu kata khusus untuk menyebut istilah alam semesta atau universe. Jadi bagaimana cara orang kuno mengekspresikan konsep segala sesuatu yang ada tanpa terkecuali? Caranya adalah dengan menggabungkan dua kata yang saling berlawanan ekstrim, yaitu kata langit ujung atas dan bumi ujung bawah. Gaya bahasa ini disebut merisme. Contoh gampangnya, dalam bahasa kita sehari-hari kalau kita bilang dia mencari kunci rumahnya yang hilang dari barat sampai ke timur. Itu artinya dia mencari di semua tempat, bukan cuma wilayah barat dan timur saja kan. Nah, sama seperti itu. Saat Alkitab mencatat Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah cara puitis dan teologis untuk menegaskan bahwa Allah menciptakan totalitas dari segala sesuatu yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dari galaksi terjauh sampai partikel terkecil di bumi ini. Semuanya bersumber dari tangannya. Sekarang kita lihat rahasia kedua dari sudut pandang makna spiritualnya. Kenapa penegasan ini penting banget buat kita? Dengan mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi, Alkitab mau meruntuhkan pemikiran bahwa ada wilayah di alam semesta ini yang berada di luar kendali Tuhan. Di zaman kuno, orang-orang berpikir kalau wilayah langit itu punya dewa sendiri dan wilayah bumi atau dunia bawah punya dewa sendiri lagi yang saling berebut kekuasaan. Tetapi Kejadian 1 ayat 1 langsung memotong semua spekulasi itu. Alkitab menegaskan tidak ada dualisme kekuasaan di semesta ini. Baik langit yang melambangkan dimensi rohani atau surgawi, maupun bumi yang melambangkan dimensi fisik ataupun manusiawi. Keduanya berada di bawah satu kepemilikan dan satu otoritas mutlak, yaitu Elohim. Dan ini rahasia ketiga sekaligus kesimpulan penutup dari seluruh bedah Kejadian 1 ayat 1 kita hari ini. Pernah nggak kalian sadari kalau ayat pertama Alkitab ini sebenarnya adalah jawaban dari 3 pertanyaan terbesar dalam filsafat hidup manusia? Pertanyaan pertama, kapan semuanya dimulai? Jawabannya, pada mulanya. Pertanyaan kedua, siapa sosok di balik semua ini? Jawabannya Allah atau Elohim. Pertanyaan ketiga, apa saja yang diciptakan? Jawabannya, langit dan bumi atau segala sesuatu. Jadi, lewat satu ayat pembuka ini, Alkitab tidak sedang mengajak kita berdebat tentang rumus sains, melainkan sedang memberikan kepastian iman. Dunia ini bukan produk dari kecelakaan kosmik atau kebetulan yang tanpa arah. Hidupmu berharga, alam semesta ini didesain dengan tujuan, dan semuanya dimulai dari satu pribadi yang luar biasa mengasihimu. Luar biasa banget ya teman-teman. Baru bedah satu ayat pertama saja, kita sudah menemukan kekayaan makna yang begitu dalam dan mengubah cara pandang kita. Nah, di video berikutnya kita bakal masuk ke Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di mana bumi ternyata sempat digambarkan belum berbentuk dan kosong, dan ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Makanya, biar kalian gak ketinggalan kelanjutan pendalaman Alkitab yang seru ini, pastikan kalian klik tombol like, tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa buat subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Share juga video ini ke keluarga atau teman-teman komsel kalian ya. Saya pamit. Tetap bertumbuh di dalam firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.